Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan menciptakan kebaikan Tuhan di komsel, ya, lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang, tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati, ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang ke-5 ke-6 itu. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang, kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun. Tuhan itu setia pada saya. Saya tinggal usia berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sebagai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat, itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti. Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati, kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Sehat, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah masuk pertengahan tahun 2022. Sudah bulan Juni dan saya bersyukur kalau kita boleh sebagaimana kita ada. Coba perhatikan gambar yang ada di LCD. Kelihatan? Jantung masih berdetak. Semua itu kemurahan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya sampaikan firman Tuhan, hidup manusia ini sangat singkat. Alkitab mencatat bahwa hidup kita itu seperti apa? Uap air. Seperti bunga rumput. Oleh sebab itu jangan kita hidup
sia-sia hanya menuruti dan memuaskan keinginan diri kita. Mari kita sebagai warga kerajaan, kita berfokus kepada Tuhan. Dan mari kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Tapi bagaimanapun juga itu adalah tujuan daripada kita hidup di atas bumi ini. Yaitu menyenangkan Tuhan dalam kesetiaan kita kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini kita akan masuk dalam sebuah renungan yang judulnya adalah Faithful to the King. Setia kepada Sang Raja. Di dalam Amsal 20 ayat ke-6, ini terjemahan bahasa Melayu, saya akan bacakan terjemahan baru. Di sana dikatakan, perhatikan baik-baik ayatnya di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam terjemahan bahasa Melayu di sana dikatakan, banyak orang mengaku diri mereka taat, setia. Tetapi yang betul-betul setia, sukar ditemukan. Di Singkawang, ada seorang gadis yang sangat cantik. Kalau saya beri nilai itu 9,5, karena 10 untuk Tuhan. Ya, 9,5. Jadi cantik sekali. Tetapi gadis tersebut itu terpapar HIV. Ini sungguh-sungguh terjadi di kota Singkawang. Masih muda, usia masih 19 tahun terpapar HIV. Dan kita tahu bahwa HIV itu adalah virus yang merusak imun tubuh atau kekebalan tubuh. Pada stadium awal itu tidak kelihatan kalau seseorang itu menderita HIV. Biasa saja. Karena kecantikannya 9,5, maka ada seorang pria, laki-laki yang ya cukup ganteng juga melihat gadis yang luar biasa cantiknya. Akhirnya dia datang kepada gadis itu dan dia melamar. Lamaran diterima, mereka menikah. Dan kita tahu bahwa dengan berjalannya waktu, HIV itu merusak kekebalan tubuh 1 bulan, 2 bulan, dan 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Betul-betul masuk stadium yang terakhir yang kita sebut AIDS. Ketika dia diarenya itu tidak berhenti. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh suaminya? Bawa ke dokter? Berusaha supaya istrinya sembuh? Enggak. Dia tinggalkan istrinya. Perhatikan ayat ini. Banyak orang mengaku diri mereka taat setia. Ngaku itu mudah. Betul? Ngaku itu mudah. Mengaku diri ganteng, ya ngaku diri itu gampang. Tapi penilaiannya beda. Betul? Mengaku. Ya, mengaku. Ada satu film, saya lupa namanya. Mengaku dirinya itu konglomerat. Anaknya yang penghasil batu permata. Punya toko yang banyak, kekayaan yang luar biasa. Ternyata dia hanya mengaku bahwa dia anaknya konglomerat itu. Dengan cara itu dia menipu para gadis-gadis. Ada filmnya, saya lupa namanya. Jadi mengaku itu mudah, tetapi yang betul-betul setia, Alkitab mencatat, sukar ditemukan. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar, ada satu pribadi yang sangat jarang disebutkan di dalam Alkitab. Saya baca di satu kitab hanya 5 kali namanya disebutkan. Tetapi pribadi ini adalah pribadi yang betul-betul setia kepada Sang Raja. Faithful to the King. Biarlah pada saat pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab ini. Di dalam kesetiaannya kepada Sang Raja. Siapakah dia? Kita akan membaca di dalam Ester 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Versi firman Allah yang hidup. Ayat yang pertama, sesudah kemarahan Raja Ahasiweros reda, ia mulai termenung karena kehilangan Ratu Wasti.
Ia menyadari bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengannya. Mengapa Raja Ahasiweros itu marah? Karena Ratu Wasti itu menolak apa yang menjadi kehendak daripada Raja Ahasiweros, yaitu dia muncul dan menunjukkan kecantikannya kepada para tamu, para bangsawan yang hadir, juga rakyat. Menunjukkan kecantikannya pada pesta makan malam raja. Dia menolak sehingga Raja Ahasiweros marah dan kemudian dia dipecat. Ayat yang kedua, para pendampingnya, siapakah itu? Penasihat-penasihat raja. Mengusulkan marilah kita mencari gadis-gadis yang paling cantik di kerajaan ini untuk menyenangkan raja. Ayat yang ketiga, kita akan menunjuk orang-orang tertentu di setiap provinsi agar memilih anak-anak dara yang cantik-cantik untuk dibawa ke balai perempuan di istana. Hegai, sida-sida yang menjadi pengawas balai itu akan mengatur agar mereka diberi perawatan kecantikan. Ayat yang keempat, anak dara yang paling menyenangkan Baginda akan menjadi ratu pengganti Wasti. Usul ini sangat menyenangkan raja dan segera dilaksanakan. Ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, secara implisit ada seorang pribadi yang sangat setia kepada Raja Ahasiweros. Siapa? Siapa? Ada yang jawabannya betul, cuman saya kurang jelas. Siapa? Hegai. Bukan Hagai ya. Hagai nabi, kalau Hegai siapakah dia? Siapakah Hegai? Hegai itu seorang sida-sida. Seorang kasim. Seorang yang dikebiri. Tahu dikebiri? Saya tidak akan jawab di sini, baca saja di kamus ya. Jadi raja-raja dan kalangan istana menganggap sida-sida atau kasim itu sebagai pelayan yang cocok untuk penjaga balai perempuan di istana raja. Jadi mereka cocok, sudah dikebiri. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu berzina secara fisik dengan para gadis cantik yang dipersiapkan untuk para raja atau para bangsawan. Mereka gak mampu, mereka gak bisa berzina secara fisik. Dan diperkirakan di kekaisaran Persia itu setiap tahun ada 500 orang laki-laki yang dikebirin dan kemudian mereka melayani sebagai pelayan daripada raja maupun para bangsawan. Dan dari ayat yang kita baca tadi, Hegai itu bertanggung jawab atas balai perempuan. Jadi di istana itu ada balai perempuan, ada 2 balai perempuan. Siapa si Hegai itu? Dia yang memfasilitasi Ester ke posisi ratu Persia menggantikan Ratu Wasti. Jadi dia adalah seorang yang setia. Dia dikebiri kemudian melayani raja dengan cara apa? Menjaga balai perempuan dan juga gadis-gadis yang ada di dalam balai perempuan itu. Mengapa Hegai disebut orang yang setia? Pertama, melepas haknya untuk mengabdi kepada sang raja. Kita tahu bahwa Hegai seorang laki-laki,
Kalau seorang laki-laki yang normal, pasti dia memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang wanita. Betul atau tidak? Kalau dia nggak punya keinginan, ya mungkin saya anggap ya ada sesuatu yang mungkin Tuhan taruh atau memang abnormal. Ia memiliki keinginan untuk memiliki seorang istri. Bahkan dia memiliki kebutuhan secara biologis, pasti. Kalau dia adalah seorang laki-laki yang normal. Tetapi semua itu dilepaskannya hanya untuk dapat mengabdi kepada sang raja. Dengan menyerahkan dirinya, melepaskan haknya untuk dikebiri. Apa sih arti daripada melepaskan hak? Melepaskan hak itu artinya rela tidak menikmati apa yang menjadi bagiannya. Atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya. Itu melepaskan hak. Bisa nangkap sampai di sini? Manusia pada umumnya merasa memiliki hak untuk hidup sesuai dengan seleranya sendiri. Itu manusia. Free will. Hidup sesuai dengan selera sendiri artinya seseorang merasa untuk bebas berbicara apapun. Mereka merasa bebas untuk kalau punya duit membeli apapun. Mereka bebas makan apapun. Kuliner kemana-mana, pemburu kuliner. Saya ada kesaksian seorang teman saya di sebuah gereja yang besar, dia adalah seorang diaken. Saya masih ingat, waktu itu malam minggu dia berkata, saya akan pergi ke pesta dan yang mengadakan pesta ini orang Manado. Dia masak rica-rica RW, tinorangsak, ada sate kambing. Dan teman saya diaken ini adalah seorang yang menderita diabetes tipe 1 plus darah tinggi. Loh sungguh. Boleh makan boleh, tapi merasa bebas makan itu berbahaya. Dia makan, besok saya dengar dia masuk rumah sakit stroke, tidak sadarkan diri. Kita merasa memiliki hak hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, pergi kemanapun, mau punya apapun kita lakukan itu, mau memilih teman, mau memilih jodoh, ya siapapun boleh menurut kehendak saya dan merasa bebas melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Dan hal itu sering kita anggap itu adalah hal yang wajar. Sebagai anak Tuhan, warga kerajaan, kita tidak bisa karap edewe. Amin. Kita nggak bisa karap edewe. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan bersama-sama, kamu bukan milik kamu sendiri diganti dengan saya bukan milik saya sendiri. 2, 3. Ingat, saya bukan milik saya sendiri. Garis bawah itu. Kamu bukan milik kamu sendiri, ganti dengan saya bukan milik saya sendiri. Kita tidak bisa memperlakukan segala sesuatu yang bukan milik kita dengan bebas atau dengan sembarangan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang saya berada di tempat ini. Karena saya bisa nyetir, kemudian saya keluar dari tempat ini. Dan saya melihat ada sebuah mobil yang pintunya terbuka dan kuncinya tertancap. Saya masuk, saya starter mobil itu. Kemudian saya nyetir mobil itu. Saya yakin itu tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan. Sebab kenapa? Mobil itu bukan milik kita. Amin. Bukan karena saya bisa berbicara, kemudian saya berbicara apapun, menurut saya itu baik. Bukan berarti ketika saya membeli karena saya punya uang, saya membeli apapun yang aku sukai. Bukan karena saya bisa makan, kemudian saya makan apapun. Kokari. Bukan gak boleh ya. Bukan gak boleh. Saya pergi kemanapun, tidak ada yang melarang. Kalau saya marah, ya marah seenak saya sendiri. Ingat, Alkitab mencatat bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Memang free will itu selama selaras dan tidak berseberangan dengan kehendak Tuhan. Bagi kita orang yang sudah ditebus,
tidak bertentangan dengan kehendak Allah, enggak masalah untuk dilakukan, enggak. Tetapi ada ayat yang berkata seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan segala sesuatu itu atau semuanya itu berguna. Amin. Makan itu oke. Tapi apa yang kita makan apakah semuanya berguna? Belum tentu. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Oleh sebab itu, ayo kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang berkata seperti ini. Lihat di dalam kata-kata yang saya garis bawahi. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu adalah pribadi daripada Allah. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak menganggap kesetaraan. Dia tidak menyetarakan dirinya dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa menjadi manusia. Kita akan belajar bahwa ternyata Yesus melepaskan hak-haknya dalam kesetaraannya dengan Allah. Dan kita perlu belajar dari Yesus, teladan dari Yesus untuk melepaskan seluruh hak, semua hak yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang ada di surga. Ini merupakan sebuah rahasia yang besar. Bagaimana seseorang itu bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Demi pekerjaan Bapa, demi kehendak Bapa, Yesus melepaskan semua hak. Dan itu juga dilakukan oleh Hegai. Amin. Wow, pesan saya saat ini, sebelum melakukan segala sesuatu, ingat bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan warga kerajaan, bukan untuk kepentingan diri kita, untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi biarlah semua yang kita lakukan, semua itu untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya serius. Karena waktu kita hidup itu tidak panjang. Sangat singkat. Ayo kita lakukan segala sesuatu, lepaskan hak kita. Ingat bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ada seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chamber, dia berkata seperti ini. The only right a Christian has is the right to give up his right. Artinya apa? Satu-satu hak yang dimiliki oleh orang Kristen atau orang percaya adalah ia menyerahkan hak-haknya. Bisa menangkap? Jadi hak kita itu adalah menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Ayo lepaskan hak kita. Jadi jangan menganggap bahwa saya memiliki hak, saya memiliki istilahnya kemauan-kemauan yang tidak bisa di-cut oleh seseorang. Saya katakan tidak. Kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita membaca di dalam Ester 2 ayat 9 dan ayat 12. Di sana dikatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, si Ester, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ayat yang ke-12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Seorang sida-sida itu memiliki tugas
mempersiapkan mempelai perempuan bagi sang raja. Dan dalam keadaan kebirinya, Hegai itu tidak dapat dan memang tidak boleh mencicipi sang mempelai perempuan milik daripada raja. Dan dia secara khusus membaktikan dirinya sebagai juru pernikahan. Bahasa aslinya satkan, yaitu mempersiapkan mempelai itu menjadi mempelai yang sempurna di hadapan raja. Jadi tugas Hegai adalah mempersiapkan para wanita untuk menjadi mempelai raja. Dalam perjanjian baru, peran dari Hegai, sida-sida tersebut, dilaksanakan sangat baik oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus secara serius itu mempersiapkan para mempelai bagi Kristus yang dilayaninya. Dan kita tahu bahwa Paulus tidak menikah, dia selibat. Dan ternyata ada kesamaan antara Hegai dan Paulus. Mereka masing-masing hidup pada zaman yang berbeda, tetapi memiliki tugas yang sama, yaitu mempersiapkan mempelai perempuan yang sempurna bagi raja yang dilayani. Mempersiapkan mempelai yang suci bagi Kristus. Amin. Bisa menangkap sampai di sini? Baik. Saya diingatkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini. Jangan pernah mempertunangkan Kristus kepada diri kita. Tetapi pertunangkanlah jemaat kepada Kristus. Saya sangat setuju sekali. Karena ini ayatnya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Di dalam terjemahan TSI. Terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi sebelum saya menyampaikan hal itu, perlu saya beritahu bahwa Allah menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat, supaya kalian tetap setia kepada Kristus. Sebab Kristus dan seluruh kesatuan jemaat diumpamakan seperti sepasang calon pengantin. Jadi saya ibarat seorang ayah yang mempertunangkan kalian dengan Kristus. Seperti seorang gadis ditunangkan dengan calon suaminya. Sebagai ayah, saya harus menjaga anak gadis itu supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai hari pernikahan. Jadi ini tujuan daripada Paulus. Dia itu berusaha untuk menjaga supaya jemaat itu tetap setia kepada Kristus. Supaya mereka menjadi mempelai yang dewasa. Dan saat ini ditunangkan kepada Kristus dan suatu saat mereka akan masuk di dalam hari pernikahan itu. Saat ini bukan rahasia lagi. Saya minta maaf kalau perkataan saya bisa menyinggung perasaan, saya minta maaf. Kita jangan menjadi mempelai Kristus yang bodoh. Maaf, ada gembala-gembala yang mempertunangkan jemaat Kristus dengan dirinya. Saya tidak menunjuk siapa ini dan itu. Cuman ada. Sudah tercatat di dalam Alkitab. Menyelingkuhi jemaat Kristus untuk kepentingan pribadinya. Maaf. Masalahnya jemaat itu terbuai. Mereka kagum akan gembalanya daripada Kristus. Dan terjadi pengkultusan. Lebih hebat gembala atau pendeta itu daripada Kristus. Herannya jemaat kok bisa terbius. Saya merenung kenapa bisa terbius. Karena tidak mengerti kebenaran. Tidak mau belajar dan tidak mau intim dengan Tuhan. Sehingga mereka nggak mengerti hati Tuhan. Betapa banyak jemaat yang mencari figur daripada pengkhotbah. Yang mungkin bisa menyenangkan telinga ini. Yang tampil keren. Tetapi mengesampingkan kebenaran yang hakiki. Saya sedih kalau melihat hal itu. Bukan Kristus yang menjadi fokus lagi di dalam ibadah mereka. Tetapi hanya
aksesoris yang bisa menyenangkan hati mereka. Sementara pengkhotbah yang menikmati layanan-layanan dari jemaat dan pemberian-pemberian dari jemaatnya. Si khotbah dan gembala memanfaatkan kebaikan jemaat-jemaatnya untuk pribadinya sendiri. Baik secara sisi finansial, fasilitas, kekaguman, bahkan urusan seksual. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, tetapi hal itu terjadi kenapa? Tidak mempertunangkan jemaat kepada Kristus, padahal tugas gembala ada apa? Benar-benar mempertunangkan mereka kepada Kristus, mempersiapkan mereka menjadi jemaat yang dewasa dan layak bagi Kristus. Sebagai pemimpin di gereja lokal ini, saya pribadi dan Pak Andreas, kami sepakat bahwa fokus kita ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi kami rindu atas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, membawa jemaat, membawa warga kerajaan supaya mereka menjadi dewasa dan dipertunangkan kepada Kristus. Jemaat yang dewasa dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu kerinduan kami. Dan suatu saat jemaat warga kerajaan di tempat ini tidak perlu mencari kami lagi, karena mereka tahu pertolongan datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayo. Dan apa implementasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya mau katakan setiap daripada kita adalah gembala-gembala kecil. Baik itu di rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, baik di dalam komunitas kita, di marketplace kita, kita ditetapkan sebagai gembala-gembala kecil. Untuk mempersiapkan orang yang ada di bawah kita, supaya mereka layak menjadi mempelai Kristus. Hai para suami, peranmu adalah nabi, imam, dan raja. Perhatikan baik-baik. Hai suami, nabi, imam, dan raja. Nabi itu menyampaikan sesuatu yang daripada Tuhan kepada umat Tuhan. Itu tugas dari seorang nabi. Seorang imam itu membawa umat Tuhan itu datang kepada Tuhan. Dan seorang raja tugasnya memproteksi dan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Ada orang-orang di bawah kita, hai suami-suami, yaitu anak-anak kita. Kita harus menjadi nabi bagi mereka. Menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada mereka. Dan sebagai imam, kita membawa mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kita memproteksi dan mensejahterakan mereka. Dan hai para istri, engkau adalah Eser, engkau adalah para penolong suami, bersinergi dengan suamimu, membawa anak-anakmu, mempersiapkan mereka sebagai mempelai Kristus sejak dini saat mereka masih anak-anak. Saya bertanya, bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini? Apakah kita sudah mempersiapkan mereka menjadi mempelai Kristus sejak dini? Atau kita melupakan hal-hal yang sebenarnya adalah yang paling penting di dalam kehidupan mereka? Anak-anak yang masih kecil perlu dibawa ke sekolah minggu. Di gereja kita ada Rocky Imut. Sekali lagi, yang hadir cuma 5-6 orang. 2 minggu yang lalu ketika saya di dalam mobil, ketika saya melihat pelayanan itu, Tuhan menaruh hatinya di dalam hati saya dan dia berkata, aku berkenan kepada pelayanan mereka. Kemarin ketika saya merenung, saya baru tahu bahwa para guru sekolah minggu, para guru Rocky, mereka sedang mempersiapkan mempelai bagi Kristus. Terus lanjutkan, amin. Dan kami, saya Pak Andreas dan beberapa hamba Tuhan di tempat ini, kami sampaikan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan adalah kami mempersiapkan jemaat, warga kerajaan yang layak untuk menjadi mempelai Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan mempelai bagi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, Amsal 20 ayat 6, di dalam terjemahan New American Standard Bible,
Setia itu diterjemahkan sebagai trustworthy. Artinya dapat dipercaya. Di dalam terjemahan New Living Translation, di sana diterjemahkan truly reliable. Artinya apa? Sungguh-sungguh dapat diandalkan. Ternyata orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Hegai itu dapat dipercaya dan dia dapat diandalkan. Kita akan membaca di dalam Esther 2 ayat 13 ayat 15. Kita tahu sebelum menghadap Raja Ahasiweros, seorang gadis itu dirawat menurut peraturan selama 12 bulan. Ya, selama 1 tahun, 6 bulan pertama diminyaki dengan minyak mur, dan 6 bulan yang kedua itu diminyai dengan minyak kasai. Nah, sebelum menghadap raja, gadis-gadis yang telah dipilih itu harus mengikuti yang namanya beauty treatment dan juga sekolah kepribadian. Jadi gaya hidup mereka itu harus diubah sedemikian rupa sehingga apa yang mereka lakukan itu menyenangkan hati raja. Nah, Esther 2 ayat 13 ayat 15 di sana dikatakan, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Itu yang pertama. Jadi sebelum bertemu dengan raja, gadis-gadis itu diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang ada di balai perempuan itu. Itu ada gaun-gaun yang bagus dengan warna-warni, yang warna-warna yang bermacam-macam. Di sana ada emas, ada perak, ya, ada cincin yang bagus-bagus, ada kalung, ada gelang kaki, dan juga ada hiasan di kepala. Dan mereka diberi kebebasan untuk memilih apa yang menjadi kehendak mereka, supaya mereka kelihatan cantik. Ayat 15 di sana dikatakan, ketika Esther anak Ahibihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, perhatikan, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Jadi beda dengan Esther. Dia memilih segala sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi dia konsultasi dulu dengan Hegai. Jadi bukan karap edewe, dia melepaskan haknya si Esther untuk diberikan kepada Hegai apa yang dia butuhkan. Karena Hegai tahu apa yang menjadi kesukaan daripada raja, maka dia pilihkan aksesoris, ya cincin, apalagi gelang, kalung dan lain sebagainya. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan raja. Beda dengan gadis-gadis lain, mereka memilih berdasarkan kesukaan daripada diri mereka sendiri. Kalau Esther, dia memilih lewat Hegai apa yang menjadi kesukaan daripada raja. Dan saya mau bertanya, siapakah Hegai itu? Hegai adalah lambang daripada Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dia adalah sang penolong kita. Roh Kudus dapat diandalkan dan dia dapat dipercaya. Hegai yang memfasilitasi Esther menjadi mempelai raja. Kita tidak bisa setia kepada sang raja dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mempercantik kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara-cara kita. Kita pasti gagal itu. Tetapi kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Hegai. Supaya apa yang kita pilih untuk kita lakukan. Bukan dari keinginan kita. Tetapi daripada keinginan Roh Kudus. Sehingga kita mampu setia kepada Tuhan sampai akhir. Saat pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tidak terlalu banyak cerita dan ilustrasi. Tetapi 3 hal. Ini adalah pesan firman Tuhan. Biarlah kita belajar daripada Hegai. Dia mau melepaskan haknya untuk mengabdi kepada sang raja. Ingat, hidup kita bukan milik kita. Milik Kristus. Dan Tuhan merindukan
Seperti Hegai mempersiapkan para wanita untuk menjadi mempelai raja. Ayo kita juga mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah kita, menjadi mempelai raja. Dan yang terakhir, Hegai dapat dipercaya dan diandalkan. Hegai adalah lambang daripada Roh Kudus, supaya kita bisa setia sampai akhir. Kita butuh Roh Kudus memimpin hidup kita sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.